Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pasugihan Kadang Bubrah. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suasana duka menyelimuti para tetangga dan keluarganya melihat anaknya Pak Farhan. Kondisi anak dari Pak Farhan begitu memprihatinkan. Wajahnya yang hancur dan tubuhnya yang remuk. Seluruh isak tangis terdengar dari semua yang datang ke rumah duka. Jenazahnya tertutup dengan kain batik di tubuhnya. Anak dari Pak Farhan ini meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan tunggal. Yang anehnya, motor yang ditumpangi oleh Ilham tidak rusak ataupun ringsek sama sekali, malah tubuhnya Ilham yang parah hancur berlumuran darah. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat Ilham akan berangkat ke kampusnya pada waktu pagi hari. Suasana jalan yang dilewati oleh Ilham waktu itu juga terlihat sangat sepi. Namun entah kenapa, dia bisa sampai menabrak pembatas jalan yang ada di tengah jalan. Saat itu mungkin pandangan Ilham terlihat kabur, jadi dia tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya hingga terjadilah peristiwa kecelakaan tunggal itu. Saat itu tubuhnya Ilham terpental cukup jauh karena terpental akibat menabrak pembatas jalan tersebut, hingga 5 meteran tubuhnya terpental. Ketika terpental itu, tiba-tiba saja ada sebuah truk besar yang melaju sangat kencang sehingga Ilham yang tersadarkan dirinya terlindas oleh truk tersebut. Sore itu prosesi pemakaman Ilham akan segera dilaksanakan. Para tetangga dan juga kerabat dekatnya mengiringi jenazah Ilham ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selalu terjadi percecokan dalam rumah tangganya Pak Farhan, yang waktu itu Pak Farhan bekerja sebagai penjual es potong keliling. Pak Farhan berjualan es potong tersebut mengambil di tempat orang lain yang memiliki bisnis es potong itu. Pak Farhan bertugas menjual es potong tersebut keliling. Dia berjualan es potong keliling itu sejak awal menikah dengan Bu Betty. Sedikit demi sedikit, uang yang dikumpulkan oleh Pak Farhan perlahan-lahan dapat untuk membangun rumah sendiri. Ya, meskipun rumah yang dibuat oleh Pak Farhan tersebut masih terbuat dari bambu. Pak Farhan dan juga Bu Betty memiliki 2 anak, yaitu anak pertamanya laki-laki yang bernama Ilham, dia duduk di bangku SMA. Sedangkan anak yang kedua perempuan bernama Desi. Desi ini masih duduk di bangku SMP. Setiap harinya Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong itu untuk mengambil beberapa es potong. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Farhan ini. Biasanya Pak Farhan menuju ke tempat pembuatan es potong tersebut dengan menggunakan gerobaknya supaya langsung berangkat berjualan keliling. Setelah mengambil es potong tersebut, kemudian Pak Farhan berjualan keliling dengan menggunakan gerobaknya itu. Berkeliling dari satu desa ke desa yang lain dengan menggunakan trompet yang biasanya dipakai untuk menarik pembeli sudah menjadi ciri khasnya penjual es potong seperti itu. Hari ini cuacanya sangat panas terik sekali. Matahari menyengat ke dalam tubuh sehingga banyak anak-anak kecil yang tergugah untuk membeli es potong. Pak Farhan melayani anak-anak kecil tersebut dengan ramah dan sembari bercanda bersama. Setelah dirasa di desa satu itu tidak ada yang beli lagi, tanpa menyerah Pak Farhan pergi keliling ke desa yang lain, mencari anak-anak kecil yang sedang bermain bersama yang biasanya membeli es potong. Terdengar suara trompet yang dibunyikan sebagai ciri khasnya. Beberapa anak kecil yang ada di dalam rumahnya pun keluar untuk membeli es potongnya Pak Farhan.
Siang berganti sore, es potong yang dijual Pak Farhan pun habis terjual. Sekitar pukul 4 sore, es potong yang dibawa Pak Farhan laku habis, tidak tersisa. Karena sudah habis, akhirnya Pak Farhan pun bergegas untuk pulang. Namun sebelum pulang, dia biasanya pergi terlebih dahulu ke tempat pembuatan es potong untuk setor hasil hari ini yang telah didapatnya. Pak Farhan pun nantinya akan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya itu. Uang yang didapat tidak terlalu banyak, yang penting cukuplah untuk biaya makan sehari-harinya. Setelah sudah mendapatkan uang, Pak Farhan langsung pulang dengan menggoes gerobak sepeda yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Farhan pun sampai juga di rumah. Sesamanya di depan halaman rumah, Pak Farhan langsung memarkirkan gerobak sepedanya. "Assalamualaikum," ucap Pak Farhan. Akan tetapi tidak terdengar sautan dari dalam rumah. Dia pun langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Terlihat istrinya sedang menonton televisi. "Assalamualaikum, Bu," ucap Pak Farhan. "Waalaikumsalam. Bapak sudah datang ternyata," jawab Bu Betty. "Iya, Bu, emangnya Ibu nggak dengar tadi, Bu?" "Iya, Pak, Ibu nggak dengar sama sekali loh." Lalu Pak Farhan duduk di samping Bu Betty ikut menonton televisi bersama. "Tumben Pak, jam segini sudah pulang?" "Iya, Bu, alhamdulillah tadi es potongnya habis, tidak tersisa, Bu." "Ibu tahu sendiri kan tadi panasnya seperti apa," ucap Pak Farhan. "Kalau begitu Bapak pasti dapat uang banyak dong hari ini, Pak." Kemudian Pak Farhan merogoh saku celananya itu untuk mengambil uang yang ada di dalam saku celananya. "Ini, Bu, uangnya, Bu," ucap Pak Farhan sembari memberikan uang kepada Bu Betty. Dengan senang hati, Bu Betty menghitung jumlah uang yang diberikan oleh sang suami. Namun uang yang diterima Bu Betty tidak sesuai yang dia harapkan sehingga Bu Betty kesal. "Loh, Pak, uangnya kok cuma segini sih?" "Iya, Bu, Bapak dapatnya segitu." "Ya kita syukuri saja lah, Bu. Yang penting kan bisa untuk makan kita besok, Bu," ucap Pak Farhan. "Kalau Bapak dapatnya segini terus, kapan kita kayanya, Pak? Ibu capek, Pak, hidup susah seperti ini terus. Apalagi Ibu yang sebagai buruh cuci pendapatannya juga lebih sedikit dari uang yang diberikan Bapak," jawab Bu Betty. "Sabar, Bu, sabar. Sabar terus sampai kapan, Pak? Apalagi untuk biaya sekolah anak-anak saja ya kurang. Mereka selalu menagih uang SPP terus, Pak, sama Ibu," kata Bu Betty naik pitam. Pak Farhan pun hanya bisa menghela nafas panjang sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Gimana, Pak? Bapak cari pekerjaan lain sajalah. Apa gimana, kek? Supaya hidup kita itu ada perubahan, Pak," ucap Bu Betty. "Mau kerja apa, Bu? Bapak sudah tidak muda lagi usianya. Cari pekerjaan gak gampang, Bu." "Sudahlah, syukuri saja, Bu," jawab Pak Farhan. Kemudian Bu Betty yang mendengar perkataan dari Pak Farhan langsung berajuk dan beresok pergi masuk ke dalam kamarnya. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Farhan. Karena masih ada waktu yang cukup, biasanya ya Pak Farhan pergi ke rumah tetangganya yang memelihara beberapa kambing. Pak Farhan bekerja di sana sebagai sampingan. Dia mencarikan rumput untuk makan kambing-kambing milik tetangganya. Dia pun pergi ke ladang yang banyak sekali rumput-rumput liarnya, kadang pergi ke sawah yang nantinya untuk diberikan kepada kambing-kambing itu. Tanpa mengeluh, Pak Farhan terus mencari rumput-rumput liar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, supaya rumput tersebut dapat memenuhi karung yang ada ataupun yang dibawa oleh Pak Farhan itu. Setelah semuanya sudah penuh, dia pun bergegas untuk pulang. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib yang berkumandang. Meskipun begitu, Pak Farhan harus memberikan makan terlebih dahulu kepada kambing-kambing milik tetangganya itu. Sekitar pukul 6 lebih, setelah selesai memberikan makan rumput kepada kambing, Pak Farhan pun segera untuk pulang. Sebelum pulang, biasanya Pak Farhan mendapat upah dari si pemilik kambing itu.
Sesamanya di rumah, dia langsung bergegas untuk mandi dan melaksanakan ibadah. Setelah ibadah, Pak Farhan ini dengan istrinya dan kedua anaknya makan malam bersama. "Pak, uang SPP aku ditagih terus sama Bu Guru, Pak. Disuruh secepatnya untuk bayar," ucap Ilham. "Ya, sabar ya, Ham. Nanti Bapak usahakan," jawab Pak Farhan. "Tuh kan, Pak, apa Ibu bilang? Gimana mau bayar sekolah kalau uang yang Bapak kasih ke Ibu juga kurang, apalagi untuk biaya sekolah, Pak." Iya Bu, Bapak tahu kok," jawab Pak Farhan. Setelah selesai makan, kedua anaknya Pak Farhan pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Pak Farhan dan juga Bu Betty pun menonton televisi bersama. "Bapak tadi cari rumput ya?" tanya Bu Betty. "Iya Bu, seperti biasanya," jawab Pak Farhan. "Dapat uang berapa Pak?" "Biasalah Bu, sama." "Sama Pak, nggak ada peningkatan gitu? Kan Bapak sudah kerja sama dia itu kan lama, tapi kenapa masih sama? Emangnya Bapak kerjanya gimana? Kurang bagus ya?" ucap Bu Betty. "Ya nggak tahu Bu, Bapak sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi memang rezeki yang didapat Bapak segini, mau bagaimana lagi?" jawab Pak Farhan. Seketika Bu Betty murung. Kerjaannya setiap hari dengan Pak Farhan selalu bertengkar dan cekcok tentang masalah ekonominya membuat Pak Farhan tambah pusing sekali. Keesokan harinya seperti biasanya Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong untuk mengambil es potong. Hari ini Pak Farhan mendapat bagian es potong cukup banyak, sehingga dia harus lebih semangat berkeliling mencari pembelinya. Untungnya Pak Farhan datang pagi-pagi, jadi ada waktu yang sangat banyak untuk keliling menghabiskan dagangannya. Dengan semangat yang tidak memudar, Pak Farhan terus menggoes gerobak sepedanya. Beberapa saat kemudian, setelah Pak Farhan membunyikan trompetnya, ada anak kecil yang memanggil Pak Farhan. "Bang, beli bang." Seketika Pak Farhan pun terhenti sejenak. Kemudian anak kecil tersebut datang menghampiri Pak Farhan. "Mau beli berapa dek?" tanya Pak Farhan. "2 potong," jawabnya. Setelah sudah melayani anak kecil tersebut, Pak Farhan pun langsung berangkat berjualan keliling kembali. Sedangkan Bu Betty hari ini mendapat panggilan dari tetangganya untuk memakai jasanya. Ya, memakai jasa Bu Betty untuk mencucikan pakaian milik tetangganya tersebut. Dengan senang hati Bu Betty langsung datang ke rumah tetangganya. Bu Betty biasanya bekerja mencucikan pakaian milik tetangganya yang jumlahnya cukup banyak. Dan Bu Betty mendapatkan uang langsung dari tetangganya itu setelah selesai mengerjakan semua cuciannya. Pak Farhan berkeliling ke sana kemari. Sesekali Pak Farhan mengusap keringat yang keluar dari keningnya menggunakan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Siang itu terik matahari sangat menyengat sekali ke dalam kulit, tapi Pak Farhan tetap semangat berkeliling, berharap dagangan yang dibawanya itu laku habis seperti hari kemarin. Siang berganti sore, terpaksa Pak Farhan kembali ke tempat pembuatan es potong tersebut dengan rasa kekecewaan karena es potong yang dibawanya sejak pagi itu tidak laku semuanya. Jadi sisa dari es potong itu dikembalikan lagi ke tempat pembuatan, sehingga hari itu Pak Farhan mendapatkan uang yang sama seperti hari kemarin. Meskipun begitu, dia tetap mensyukuri berapapun uang yang didapatnya. Sesamanya di rumah, Pak Farhan langsung pergi mencari rumput untuk kambing-kambing milik tetangganya. "Bapak mau kemana?" "Mau cari rumput lah Bu, seperti biasa." "Uang hasil hari ini mana Pak?" ucap Bu Betty. Kemudian dengan terburu-buru Pak Farhan merogoh saku celananya mengambil uang yang ada di dalam sakunya. "Ini Bu," ucap Pak Farhan sembari memberikan uangnya. Lalu Pak Farhan segera bergegas pergi mencari rumput karena takut kemalaman. Dengan mengayuh sepeda, dia sesegera mungkin sampai di tempat mencari rumput. Beberapa saat kemudian Pak Farhan pun sampai. Dia langsung memotong rumput-rumput liarnya. Setelah dirasa sudah mendapatkan rumput yang cukup banyak ke dalam karung,
Dia pun segera pulang menuju ke rumah tetangganya untuk memberikan rumput kepada kambing-kambing. Singkat ceritanya, pagi-pagi buta sekali terjadi kembali pertengkaran antara Bu Betty dengan Pak Farhan. "Pak, ini gimana Pak? Berasnya sudah habis. Kita mau sarapan pakai apa?" ucap Bu Betty. "Uang yang Bapak berikan kemarin itu di mana Bu? Kenapa nggak buat beli beras?" "Itu uang udah Ibu berikan kepada Ilham Pak untuk bayar SPP yang sudah nunggak. Ya kasihan kan dia ditagih terus sama gurunya," jawab Bu Betty. "Ya sudah Bu, kita sarapan yang ada saja Bu." "Yang ada aja apa Pak? Di dapur itu tidak ada apa-apa Pak, kosong. Apa yang mau dimakan?" jawab Bu Betty. "Di belakang rumah kan ada singkong Bu, kita makan singkong rebus saja Bu untuk sementara." "Sana Bapak aja yang ambil," timpal Bu Betty. Pak Farhan pun segera beranjak pergi ke belakang kebun, yaitu yang berada di belakang rumahnya, untuk mencabut singkong. Terlihat pohon singkong sudah bertumbuh tinggi dan sudah tepat untuk dipanen. Pagi itu Pak Farhan mencabut pohon singkong dan mendapat cukup banyak. "Lumayan ini bisa menahan rasa lapar," gumam Pak Farhan. Setelah selesai mengambil beberapa singkong, singkong itu diberikan kepada Bu Betty. "Ini Bu singkongnya," ucap Pak Farhan. Bu Betty segera mengupas singkong-singkong tersebut, kemudian dibersihkan dengan menggunakan air bersih, lalu dimasak singkong tersebut di dalam panci dengan menggunakan tungku api. Karena Bu Betty ternyata belum memiliki kompor sendiri, ya maklum untuk biasa saja sehari-hari saja ya pas-pasan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi, saatnya anak-anak berangkat ke sekolah. "Ilham, Desi, sarapan dulu sini nak," teriak Bu Betty. Beberapa saat kemudian Ilham dan Desi pun datang menghampiri ibunya. "Mana Bu nasinya Bu?" "Gak ada nasi nak, udah makan aja apa yang ada. Kita hari ini makan singkong rebus dulu," ucap Bu Betty. Ilham dan Desi pun menerima dengan apa yang ada. Mereka selalu mengerti keadaan kedua orang tuanya itu. Beberapa saat kemudian, singkat ceritanya, Pak Farhan seperti biasanya berangkat bekerja ke tempat pembuatan es potong. Hari itu Pak Farhan mendapat es potong yang cukup banyak lagi untuk dijualnya. "Bismillah," ucap Pak Farhan sebelum berangkat. Pedal gerobak sepeda terus Pak Farhan kayu dengan semangat dan sekuat tenaganya. Pak Farhan keliling ke desa-desa lain yang jarang Pak Farhan lewati, karena kalau lewat ke desa yang biasa dia lewati, siapa tahu banyak anak-anak yang bosan dengan es potong, makanya sedikit yang membeli es potong tersebut. Sekalian mencari pelanggan baru, Pak Farhan pun berkeliling ke desa lain. Ketika keliling ke desa lain, ternyata benar banyak anak kecil yang membeli es potong yang dijual oleh Pak Farhan. Dia pun dengan senang hati dan juga ramah melayani para anak kecil yang membeli es potongnya. Hari itu dia dapat menghabiskan semua es potong yang dibawanya. Pak Farhan pun bisa pulang lebih awal karena es potongnya sudah habis tidak tersisa. Seperti biasanya sebelum pulang, Pak Farhan menyetorkan semua uang yang didapat hari itu. Kemudian dia mendapat bagian sendiri dari hasil jualannya. Dan betapa senangnya Pak Farhan karena dia mendapatkan uang yang lebih dari biasanya. Dengan hati yang senang, Pak Farhan pulang mengayuh pedal gerobak sepedanya. "Assalamualaikum," ucap Pak Farhan, dan "Waalaikumsalam." "Bapak kok sudah pulang Pak, tumben Pak?" jawab Bu Betty. "Iya Bu, alhamdulillah dagangannya habis tidak tersisa Bu." "Wah, dapat banyak dong Pak uangnya." "Ini Bu uangnya lumayan lah Bu, lebih banyak dari kemarin," ucap Pak Farhan sembari memberikan uangnya. "Nah gini dong Pak, kalau gini teruskan Ibu seneng," jawab Bu Betty. Lalu Bu Betty beranjak pergi dari ambang pintu. "Loh, Ibu mau kemana?" tanya Pak Farhan. "Ya mau membeli beras sama telur Pak, untuk makan malam nanti." "Oh gitu, Bapak mau cari rumput dulu ya Bu, seperti biasa," ucap Pak Farhan. "Iya Pak," jawabnya dengan singkat. Pak Farhan pun kemudian langsung pergi menuju mencari rumput. Setelah mencari rumput dan memberikan makan untuk kambing-kambing milik tetangganya itu, dia pun langsung pulang.
Terlihat Bu Betty sedang menggoreng telur sehingga tercium aroma semerbak yang menyeruak ke dalam hidung, membuat perut terasa keroncongan. "Bapak jadi lapar, Bu," ucap Pak Farhan. "Ya udah, sana mandi sama sholat dulu, Pak. Nanti baru makan." Setelah melaksanakan ibadah, Pak Farhan dengan keluarga kecilnya itu makan malam bersama lagi. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Farhan mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Saat Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong, dia mendengar berita dari teman-teman yang lain kalau tempat mereka mengambil es potong tersebut sedang berada di ambang kebangkrutan, sehingga Pak Farhan pun merasa sangat terpuruk. Akan tetapi hari itu Pak Farhan masih tetap berjualan es potong keliling meskipun yang dibawanya di dalam gerobak itu tidak sebanyak dia seperti sebelumnya. Ya, dia pun merasa tidak semangat saat berjualan keliling. Di sepanjang perjalanan Pak Farhan mengayuh gerobaknya, dia terus kepikiran tentang bagaimana nasibnya nanti kalau tempat dia bekerja mengalami bangkrut. Pak Farhan semakin pusing dan bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Hari itu ketika Pak Farhan berkeliling, tidak ada satupun yang membeli es potong yang dijual oleh dia, sehingga es potong yang dibawanya sejak tadi pagi terpaksa harus dikembalikan kembali. Dan Pak Farhan mendapatkan bayaran lebih kecil dari biasanya. Ketika jalan pulang menuju ke rumahnya, Pak Farhan sangat tidak semangat sekali. Tubuhnya terasa lesu dengan wajah yang tertekuk. Sesamanya di rumah, Bu Betty terlihat sedang menyapu halaman rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bapak kenapa kok wajahnya ditekuk seperti itu?" tanya Bu Betty, akan tetapi Pak Farhan tidak memperdulikan pertanyaan dari Bu Betty. Dia beranjak pergi menuju ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Dia duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Bu Betty yang sedari tadi sedang berada di halaman rumahnya kemudian menghampiri Pak Farhan. "Bapak kenapa, Pak?" "Bapak pusing, Bu." "Pusing kenapa, Pak? Bapak sakit?" Pak Farhan menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Bu Betty. "Terus Bapak kenapa?" "Tempat Bapak kerja bangkrut, Bu, dan Bapak serta karyawan yang lain dikeluarkan. Bapak juga dapat uang lebih sedikit dari biasanya, Bu," ucap Pak Farhan. "Bangkrut, Pak? Kok bisa, Pak?" "Bapak juga nggak tahu, Bu. Makanya Bapak pusing harus mencari pekerjaan di mana," ucap Pak Farhan. "Oh iya, Pak, Bapak kan sekarang sudah tidak pernah ketemu dengan teman Bapak yang namanya Santos itu kan? Coba Bapak ke rumahnya, Pak. Sekarang kan Santos katanya sudah kaya raya, Pak," ucap Bu Betty. "Tapi Bapak malu, Bu. Masa datang ke sana kalau ada butuhnya doang, Bu?" "Sudahlah, Pak, gak usah malu. Demi kelangsungan hidup kita, Pak, Bapak pinjam uang saja ke sana untuk modal usaha." "Ya sudah, nanti Bapak besok akan ke sana, Bu," ucap Pak Farhan. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Farhan dengan motor butut yang dimilikinya menuju ke rumahnya Santos. Motor butut itu biasanya dipakai Ilham pergi bersekolah, dan kebetulan hari ini hari libur, jadi motornya ada di rumah. Dengan jalan-jalan perlahan-lahan dengan motor butut itu, Pak Farhan menuju ke rumahnya Santos, temannya pada saat kecil. Santos sekarang tinggal ikut dengan istrinya, jadi mereka sudah jarang sekali bertemu. Letak rumahnya Santos berada di kecamatan yang berbeda, jadi cukup jauh menuju ke rumah Santos. Siang itu terik panas matahari terasa sangat menyengat masuk ke dalam kulit, membuat Pak Farhan merasa haus dan juga lapar. Karena perjalanan ke rumahnya Santos masih cukup jauh, di pinggir jalan terdapat warung makan. Akhirnya Pak Farhan pun mampir terlebih dahulu ke warung makan itu untuk makan dan juga minum melepas rasa dahaganya. Saat sedang istirahat di warung tersebut, Pak Farhan bersama dengan kedua orang yang ada di dalam warung tersebut. Dia mendengar percakapan antara kedua orang bapak-bapak itu.
Keduanya sedang bercerita tentang yang namanya pesugihan Kadang Bubrah. Sontak Pak Farhan mendengar cerita dari kedua bapak tersebut itu ya dengan seksama. Dari awal sampai akhir, sembari makan siang Pak Farhan mendengarkan obrolannya. Hingga sampai pada akhirnya Pak Farhan tertarik dengan pesugihan yang telah dibicarakan oleh kedua bapak tersebut. Pak Farhan pun ikut bercengkrama dengan kedua bapak itu. Maaf Pak, tadi saya dengar bapak-bapak sedang membicarakan tentang pesugihan Kadang Bubrah ya Pak? Tanya Pak Farhan basa-basi. Iya betul Pak, itu tetangga saya melakukan pesugihan Kadang Bubrah. Sekarang jadi kaya raya Pak, ucapnya. Kalau boleh saya tahu, Bapak tahu alamatnya di mana tidak Pak? Tanya Pak Farhan. Kalau tempatnya saya tahu Pak, karena saya dulu yang ikut mengantar tetangga saya itu ke sana. Kemudian Pak Farhan pun menceritakan semua masalah perekonomiannya kepada kedua bapak tersebut. Kalau Bapak mau nanti saya antarkan Bapak ke tempat ritual itu Pak. Kapan ya Pak? Ya terserah Bapak. Bapak pengennya kapan? Nanti Bapak datang ke rumah saya saja. Itu rumah saya ada di depan toko, ucapnya sembari menunjuk ke arah rumahnya. Kalau begitu besok saja gimana Pak? Ya udah, siap Pak, bisa kalau begitu. Datang pagi-pagi sekali ya Pak ke rumah saya sekitar pukul 6, ucapnya. Pak Farhan pun kemudian beranjak pergi dari warung itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Santos. Beberapa saat kemudian Pak Farhan akhirnya sampai juga di rumahnya Santos. Sesampainya di rumah Santos, terlihat benar-benar rumahnya sangat mewah sekali. Assalamualaikum. Terdengar suara pintu dibuka. Farhan, apa kabar? Ayo masuk. Sudah lama kita nggak ketemu ya, ucap Santos. Pak Farhan dan Pak Santos pun kemudian duduk di ruang tamu sembari berbincang-bincang. Hebat kamu ya San, sekarang sudah sukses. Sedangkan aku masih hidup susah, ucap Pak Farhan. Kemudian Pak Farhan pun menceritakan tentang perekonomiannya yang terjadi pada saat ini dan dia mengutarakan niatnya datang ke rumah Pak Santos. Jadi gini San, maaf ya sebelumnya kedatangan saya ke sini mau pinjam uang sama kamu untuk modal usaha. Berapa uang yang kamu butuhkan memangnya Han? Tanya Pak Santos. 2 juta saja San. 2 juta? Emangnya kamu mau buka usaha apa kok 2 juta doang Han? Buat usaha es potong San, aku mau bikin sendiri. Kan tadinya aku ambil di tempat orang, jawab Pak Farhan. Ya sudah tunggu dulu, aku ambilkan dulu uangnya, ucap Pak Santos. Pak Santos pun kemudian beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang untuk Pak Farhan. Beberapa saat kemudian Pak Santos pun keluar dengan membawakan uang yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat. Ini Han, hitung dulu uangnya, ucap Pak Santos. Lalu uang itu dengan perlahan Pak Farhan hitung. Loh, kok banyak sekali Han, 3 juta jumlahnya, ucap Pak Farhan. Udah gak apa-apa Han, buat tambah-tambah saja buat kamu pegangannya. Wah, terima kasih ya San, kamu baik sekali mau bantuin aku. Nanti aku pasti akan ganti kok uang kamu. Santai saja Han, pakai saja dulu uangnya, ucap Pak Santos. Singkat ceritanya Pak Farhan pun pulang ke rumah dengan membawa uang dari hasil pinjaman dari Pak Santos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Betty dari dalam rumah. Pak Farhan pun kemudian segera masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Pak Farhan menceritakan semuanya kepada istrinya tentang pesugihan yang akan dilakukannya. Entah setan apa yang merasuki Pak Farhan sehingga dia terjerumus ke dalam hal seperti itu, padahal sebelumnya dia sangat rajin beribadah. Tapi sekarang malah melenceng dan akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena keadaan ekonomi yang terhimpit, Bu Betty pun menyetujui akan hal itu dengan Pak Farhan yang akan melakukan pesugihan. Ya sudah, kalau itu memang jalan yang terbaik, lakukan saja Pak. Ibu juga sudah capek Pak jadi orang susah terus, ucap Bu Betty. Keesokan harinya Pak Farhan bersiap-siap untuk pergi ke rumahnya Pak Dodo yang akan mengantarkan dia ke tempat ritual. Beberapa saat kemudian Pak Farhan datang ke rumahnya Pak Dodo dengan menggunakan motor bututnya. Terlihat Pak Dodo sudah standby di depan rumah menunggu Pak Farhan. Ayo kita berangkat sekarang, ucap Pak Dodo. Terus kita naik apa Pak? Tanya Pak Farhan. Kita naik motor ke terminal, nanti motornya dititipkan di terminal di sana. Di sana kan ada tempat parkir motor, nanti kita naik bus, ucap Pak Dodo. Singkat ceritanya, mereka berdua pun berangkat ke tempat untuk dilakukannya ritual. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Dengan perjalanan yang berliku, mereka naik bus hingga akhirnya beberapa jam kemudian akhirnya keduanya sampai juga. Namun, untuk menuju ke rumahnya, juru kunci tersebut, mereka harus berjalan kaki terlebih dahulu. Sekitar 30 menit menyusuri hutan dengan langkah yang tergopoh-gopoh, mereka berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang rimba, dan beberapa saat kemudian akhirnya keduanya sampai di depan halaman rumah yang terbuat dari bambu. Mereka pun kemudian beranjak menyambangi rumah juru kunci. Permisi, permisi, ucap Pak Dodo. Kemudian terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Silakan masuk, ucap Mbah Waji. Keduanya pun masuk ke dalam rumah dan duduk di sebuah tikar yang sudah disediakan untuk para tamunya. Apa maksud dari kedatangan kalian ke sini? Tanya Mbah Waji. Saya mau merubah nasib saya, Mbah. Saya mau melakukan pesugihan Kadang Bubrah. Kamu yakin? Yakin, Mbah, jawab Pak Farhan dengan tegasnya. Tapi, kamu harus melakukan syarat dan ritual khusus untuk pesugihan Kadang Bubrah ini. Apa kamu sanggup? Iya, Mbah, saya sanggup. Apa syaratnya, Mbah? Tanya Pak Farhan. Syaratnya kamu harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen. Lalu kamu nanti harus melakukan puasa terlebih dahulu, puasa mutih 3 hari, makan nasi putih dan air putih, ucap Mbah Waji. Lalu, apa lagi syaratnya, Mbah? Kemudian syaratnya, nanti kamu harus melakukan renovasi rumah setiap 1 tahun sekali. Apa kamu sanggup? Sanggup, Mbah, jawab Pak Farhan. Kalau begitu, nanti malam akan langsung kita lakukan ritual karena kebetulan nanti malam adalah malam Jumat Pon. Pak Farhan pun langsung mengambil uang yang sudah disiapkannya dari rumah. Ini, Mbah, uang maharnya, ucap Pak Farhan sembari memberikan uang kepada Mbah Waji. Siang itu Mbah Waji langsung mempersiapkan semua sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, jodoh pasar, dan juga teko berisi teh. Ada juga kelapa dan juga buah lainnya. Saat itu juga Pak Farhan dianjurkan untuk langsung melakukan puasa mutih. Singkat ceritanya, malam harinya sebelum melakukan ritual, Pak Farhan dimandikan terlebih dahulu tubuhnya. Untuk membersihkan tubuh sebelum ritual, Pak Farhan dimandikan oleh Mbah Waji dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Dengan perlahan-lahan Mbah Waji mengguyur air kembang 7 rupa tersebut ke tubuh Pak Farhan sembari membacakan mantranya. Setelah selesai proses mandi dengan air kembang 7 rupa, mereka semua menuju ke dalam ruangan ritual terlebih dahulu. Di dalam ruangan ritual tersebut terdapat berbagai sesajen. Dan Mbah Waji saat itu langsung membakar kemenyan lalu memejamkan matanya dengan mulut yang berkomat kamit membacakan mantra. Beberapa saat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan tersebut. Pak Farhan dengan Pak Dodo merasa merinding pada tubuhnya karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Pak Farhan merinding, bulu kuduknya berdiri ketakutan.
Begitu juga dengan Pak Dodo yang merinding. Tiba-tiba saja muncullah sebuah asap hitam tebal ke dalam ruangan tersebut. Mbah Waji pun membuka kedua matanya ketika asap tebal hitam itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Entah apa yang dibicarakan oleh Mbah Waji dengan sosok itu. Asap tebal yang berwarna hitam tadi itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan tubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat. Seketika Pak Farhan dengan Pak Dodo semakin merinding ketakutan. Beberapa saat kemudian setelah ritual selesai dilaksanakan, Mbah Waji mengantarkan Pak Farhan ke tempat ritual yang akan dilaksanakan dan mereka pun pergi dengan berjalan kaki menuju ke sebuah makam keramat. Sesamanya di dalam makam keramat, Pak Farhan diperintahkan oleh Mbah Waji untuk duduk bersila di bawah pohon beringin besar yang ada di dalam makam keramat tersebut. Ini mantra yang harus kamu baca. Baca terus-menerus, dan kalau ada gangguan yang datang, kamu jangan hiraukan. Fokus saja membaca mantranya, ucap Mbah Waji. Pak Farhan pun kemudian mengangguk pertanda mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Waji. Kemudian sesajen yang dibawa tadi itu ya diletakkan di bawah pohon beringin tersebut. Tepat malam Jumat Ponnya, Pak Farhan melakukan ritual. Pada saat itu juga Pak Farhan ditinggal sendirian oleh Mbah Waji untuk melakukan ritual. Ketika Mbah Waji sudah pergi meninggalkan Pak Farhan sendirian di situ, dia langsung merapalkan mantranya dan menghadap ke arah pohon beringin besar itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba hembusan angin datang ke tempat Pak Farhan duduk itu, membuat tubuhnya Pak Farhan merinding dan juga kedinginan. Tapi meskipun begitu, Pak Farhan masih tetap fokus. Singkat ceritanya, di malam ketiga Pak Farhan melakukan ritual itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang ketawa-tawa cekikikan. Seketika bulu kuduknya berdiri semua, dan tidak hanya itu saja, Pak Farhan mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Suara itu terdengar sangat jelas sekali seperti tanah yang berguncang. Tanah yang diduduki oleh Pak Farhan bergoyang seperti ada gempa bumi. Namun Pak Farhan tetap merapalkan mantranya dengan husuknya. Meskipun tubuhnya terasa sangat gemetaran dan merinding ketakutan, beberapa saat kemudian terdengar suara, "Wahai manusia, apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Pak Farhan seketika melihat ke arah sosok tersebut. Sosok wanita cantik dengan menggunakan kebaya Jawa dan sanggul yang ada di atas kepalanya berparas sangat cantik sekali. "Saya ingin hidup sejahtera dan berkelimpahan harta," ucap Pak Farhan. "Saya akan menuruti kemauanmu, asalkan kamu melakukan syarat yang harus kamu lakukan," ucapnya. "Apa syaratnya?" "Kamu harus memberikan tumbal awal sebagai bayarannya." "Baik, kalau begitu, saya siap," jawab Pak Farhan sembari gemetaran. Beberapa saat kemudian sosok itu pergi menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak dari belakang. Sontak Pak Farhan terkejut. "Ayo, sudah kita pulang. Kamu sudah selesai melakukan ritualnya," ucap Mbah Waji. Pak Farhan pun kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh Mbah Waji. Dia beranjak kembali ke rumah Mbah Waji sebelum subuh. Beberapa saat kemudian Pak Farhan dengan Mbah Waji pun sampai juga di rumah, sedangkan Pak Dodo tidur di rumahnya Mbah Waji. Sesampainya di rumahnya Mbah Waji, Pak Farhan langsung diberikan nangka. Lalu Pak Farhan diperintahkan untuk membelah buah nangka tersebut dan dimakan langsung oleh Pak Farhan sampai habis karena kelaparan. Sudah 3 hari Pak Farhan tidak makan dan juga minum. Kemudian Pak Farhan masuk ke dalam ruangan ritual kembali bersama dengan Mbah Waji. "Kamu sudah berhasil melakukan ritual. Sebentar lagi kamu akan jadi kaya raya. Tapi masih banyak syarat yang harus kamu lakukan," ucap Mbah Waji. Apa syaratnya, Mbah? Kamu harus melakukan renovasi rumah setiap 1 tahun sekali.
Dan sebelum melakukan renovasi, kamu harus menyembelih sapi terlebih dahulu untuk dilakukan selamatan sebelum merenovasi rumah, ucap Mbah Waji. Baik kalau begitu Mbah, apalagi Mbah? Kamu harus datang ke sini setiap 7 bulan sekali untuk melakukan ritual, ucap Mbah Waji. Ingat juga kalau kamu sedang merenovasi rumah, yang boleh kamu bubrak atau rubah pada bagian depan dan belakang saja. Jangan sampai di bagian samping karena ada pantangannya. Dan saat kamu merenovasi rumah, ketika menyewa tukang bangunan, kamu juga harus ikut merenovasi rumah tersebut. Ya Mbah, saya mengerti dan akan saya lakukan, ucap Pak Farhan. Pulanglah. Di dalam lemari kamar kamu sudah terdapat tumpukan banyak uang, ucap Mbah Waji. Pagi itu Pak Farhan dengan Pak Dodo pulang ke rumah dengan menggunakan bus. Sekitar pukul 9 pagi, Pak Farhan dan Pak Dodo akhirnya sampai juga di rumah masing-masing. Sesamanya di rumah, tiba-tiba banyak sekali orang yang berkumpul di depan maupun di dalam rumah Pak Farhan. Seketika jantung Pak Farhan berhenti berdetak melihat ada bendera kuning yang terpasang di depan rumahnya. Dengan berlari terbirit-birit, Pak Farhan masuk ke dalam rumahnya. Betapa terkejutnya Pak Farhan melihat anak yang terakhir meninggal dunia. Desi, Desi, teriak Pak Farhan sembari menumpahkan air matanya. Desi kenapa Bu? Tanya Pak Farhan kepada Bu Betty. Nggak tahu Pak, Desi tiba-tiba saja meninggal tadi pagi Pak, saat dia sedang mau melaksanakan sholat subuh, ucap Bu Betty sembari menangis. Pada bagian leher Desi terlihat seperti ada sayatan pisau merah berdarah. Seketika Pak Farhan pun pingsan karena tidak kuasa melihat anak perempuannya meninggal dunia. Di dalam pingsannya, Pak Farhan bermimpi didatangi oleh Mbah Waji. Jangan menyesal, itu sudah menjadi syarat awal anak kamu sudah dijadikan tumbal untuk kekayaan kamu sendiri. Bangun dan lihat uang di dalam lemari kamar, ucap Mbah Waji di dalam pingsannya. Beberapa saat kemudian, Farhan pun kemudian akhirnya terbangun dan melihat rumahnya sepi karena jenazah anaknya sudah diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan tidak sadar ternyata Pak Farhan terbangun sudah sore hari. Pak Farhan pun segera untuk beranjak bangun dan pergi ke dalam kamarnya untuk melihat di dalam lemari. Ketika Pak Farhan membuka lemari tersebut, betapa terkejutnya dia melihat setumpukan uang 100 ribuan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu Pak Farhan teriak-teriak memanggil istrinya. Bu, sini cepat Bu, teriak Pak Farhan. Bu Betty pun segera menghampiri Pak Farhan. Ada apa sih Pak, kok teriak-teriak Pak? Tanya Bu Betty. Ini Bu, lihat Bu, kita sekarang kaya raya Bu. Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana Pak? Ya ini hasil dari Bapak melakukan pesugihan Bu, jawab Pak Farhan. Banyak sekali Pak. Uang ini untuk apa Pak? Ya nanti kita bikin rumah yang mewah Bu. Oh iya Bu, ayo kita beli sapi dulu Bu, ucap Pak Farhan. Sapi? Untuk apa Pak? Untuk nanti malam acara tahlilan Bu. Padahal sapi itu nantinya sebagai syarat pembangunan rumah yang akan dibangun oleh Pak Farhan. Singkat ceritanya, akhirnya sore itu Pak Farhan membeli sapi dan langsung dimasak dengan bantuan para kerabat dan tetangganya untuk memasak daging sapi itu. Malam harinya diadakan acara tahlilan sekalian selamatan. Keesokan harinya Pak Farhan langsung membuka usaha pembuatan es potong dan juga usaha jualan toko kelontong agar para tetangganya tidak curiga. Dan awal-awal usaha dan tokonya itu selalu ramai sekali hingga sebulan kemudian Pak Farhan membangun rumah. Rumah yang sebelumnya terbuat dari bambu sekarang dibubrah menjadi sebuah rumah mewah. Pak Farhan juga ikut membantu pengerjaan rumahnya bersama dengan tukang karena memang itu syarat yang harus Pak Farhan lakukan.
Beberapa bulan kemudian rumah Pak Farhan sekarang menjadi rumah mewah dan megah sekali. Bahkan rumah Pak Farhan menjadi rumah yang paling besar dari yang lainnya, dan sekarang Pak Farhan menjadi juragan es potong. Usahanya berkembang sangat pesat, bahkan Pak Farhan sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota. Setahun kemudian, Ilham anak pertamanya Pak Farhan juga sekarang sudah berkuliah di sebuah universitas. Ilham dibelikan motor baru oleh Pak Farhan, dan itu ternyata motor sport untuk Ilham berangkat ke sekolah. "Gimana Ham, kamu suka kan sama motornya?" tanya Pak Farhan. "Suka banget Pak, makasih ya Pak." Sekarang Pak Farhan sudah memiliki mobil yang mewah dan kendaraan motor yang tidak hanya satu. Pak Farhan mengingat akan hutangnya dengan Pak Santos, temannya, yang waktu itu dia meminjam uangnya. Pak Farhan pun kemudian datang untuk kembali ke rumahnya Pak Santos untuk mengembalikan uangnya. Namun sebelum ke rumahnya Pak Santos, dia menghampiri terlebih dahulu ke rumahnya Pak Dodo untuk memberikan uang imbalan kepada Pak Dodo karena sudah mengantarkan Pak Farhan melakukan ritual pesugihan. Lalu kemudian dia baru pergi ke tempat rumahnya Pak Santos untuk mengembalikan uang. "Ini aku mau mengembalikan uang yang waktu dulu sudah aku pinjam, San." "Wah, terima kasih ya Han. Aku lihat sekarang kamu sudah sukses ya Han," ujar Pak Santos. "Ya beginilah San, usahaku tidak sia-sia. Ini juga berkat kamu yang sudah mau bantu aku buat modal San. Tapi ini banyak banget loh uangnya Han, 10 juta rupiah, ucap Pak Santos. "Ya nggak apa-apa, terima saja sebagai tanda terima kasih aku sama kamu." Beberapa hari kemudian Pak Farhan membeli sapi kembali dan diadakannya selamatan, karena Pak Farhan akan membangun kembali rumahnya. Rumah yang dibangun oleh Pak Farhan ini biasanya tidak sampai selesai, tidak tuntas. Saat pengecatan rumahnya biasanya ada yang disisakan ataupun tidak dicat. Bahkan ketika membuat tembok biasanya langsung diberikan semen pasir, tapi itu tidak. Hingga tiba di mana hari dilakukan pembangunan seperti biasanya, Pak Farhan ikut membangun, ikut mengaduk semen. Pengerjaan pembangunan itu biasanya dilakukan hingga sampai malam hari, tengah dini hari. Tembok yang ada di ruang tamu itu sekarang dikeramik dan didesain sebagus mungkin. Sampai karyawan yang bekerja di rumahnya Pak Farhan keheranan melihat Pak Farhan selalu merubah rumahnya padahal terlihat masih bagus dan juga layak. "Mungkin kebanyakan uang, jadi setiap tahun membangun rumah terus," gumamnya dari pembantunya. Toko kelontong bahkan tempat pembuatan es potong juga setiap tahunnya selalu direnovasi kembali. Pak Farhan juga sekarang memiliki peternakan kambing sendiri di belakang rumah. Kandang kambingnya pun setiap tahun kadang selalu direnovasi berbarengan dengan merenovasi rumah. Rumah yang ditinggali Pak Farhan, Bu Betty dan Ilham saat ini hawanya panas tidak seperti dahulu. Pada saat rumahnya masih terbuat dari bambu, padahal rumahnya Pak Farhan yang sekarang jauh lebih besar dan ber-AC, tapi entah kenapa hawa yang dirasa sangat panas sekali. Waktu itu Pak Santos menyambangi rumahnya Pak Farhan untuk bersilaturahim. Dan saat Pak Santos masuk ke dalam rumahnya, dia mencium aroma bau kembang-kembangan, bahkan bau kemenyan. Tidak hanya itu saja, Pak Santos ketika masuk ke dalam rumahnya Pak Farhan juga merasa sangat panas sekali. "Han, kamu panas gak sih hawanya? Kok sangat panas sekali ya, padahal kan sudah di AC ya?" "Panas? Enggak Hasan, dingin kok," jawab Pak Farhan. Singkat ceritanya, pada suatu malam hari, ketika semua sudah terlelap tidur, sedangkan Bu Betty belum bisa tertidur sendiri, tiba-tiba di dalam rumahnya itu Bu Betty ini mendengar ada suara ketukan palu seperti ada tukang yang sedang menancapkan paku pada dinding. Padahal di dalam rumahnya tidak menyewa tukang sama sekali. Suara itu terdengar dari belakang rumah di dapur. Karena penasaran, Bu Betty pun berjalan perlahan-lahan menuju ke dapur.
Sesamanya di dapur, Bu Betty tidak menemukan apa-apa. Namun dia mencium aroma bau kembang-kembangan dan bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidungnya. Saat Bu Betty sampai di dapur, suara ketukan palu itu pun seketika berhenti. Bu Betty pun berniat untuk kembali ke kamar karena tidak ada bukti apa-apa di dalamnya ataupun yang dilihatnya. Saat dia membalikan tubuhnya, betapa terkejutnya Bu Betty melihat ada sosok tinggi besar berbau busuk dengan bulu yang lebat dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Bu Betty terperanjat kaget dan juga pingsan. Brak! Kebetulan saat itu Pak Farhan ingin buang air kecil ke kamar mandi, melihat istrinya sudah berada di lantai. Bu, ibu kenapa bu? Teriak Pak Farhan. Kemudian Pak Farhan membawa Bu Betty masuk ke dalam kamar dan mencoba untuk membangunkan istrinya dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Bu Betty. Beberapa saat kemudian Bu Betty pun tersadarkan diri. Ibu kenapa bu? Tanya Pak Farhan, namun Bu Betty masih linglung belum sadar sepenuhnya. Kemudian Pak Farhan pun memberikan air putih supaya Bu Betty sedikit tenang dan bisa menceritakan. Ini minum dulu bu, ucap Pak Farhan sembari memberikan air putih. Tadi ibu kenapa bu? Ibu melihat ada sosok tinggi besar pak, menyeramkan sekali wajahnya. Sudah gak usah dipikirkan bu, ibu hanya halusinasi saja itu, jawab Pak Farhan. Singkat ceritanya, sekitar pukul 9 malam, ketika Ilham berada di dalam kamar mandi, dia mendengar ada suara dari belakang kamar mandinya. Srek, srek, srek. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu. Malam-malam gini siapa yang nyapu? Gumam Ilham dalam hati. Setelah selesai buang air kecil, Ilham pun segera keluar dari dalam kamar mandi. Kemudian bergegas ke belakang rumah untuk melihat siapa yang menyapu. Saat Ilham akan membuka pintu belakang rumah, suara orang menyapu masih saja terdengar jelas di telinganya. Akan tetapi, ketika pintu itu sudah dibuka, tiba-tiba saja suara orang yang menyapu itu seketika menghilang. Bulu kuduk Ilham pun langsung berdiri merinding. Dia langsung menutup kembali pintunya dan pergi ke kamar. Saat masuk ke dalam kamar, Ilham mencium bau kemenyan dan juga kembang-kembangan serta bau bangkai. Seketika Ilham melihat sekelebat bayangan hitam. Ilham pun ketakutan, dia langsung menarik selimutnya. Di dalam mimpinya Ilham bermimpi didatangi sosok berbadan tinggi besar berbulu dengan tatapan mata yang tajam dan kedua gigi taring yang panjang. Sosok itu mengatakan kepada Ilham, "Kamu harus ikut dengan saya." Tidak mau, teriak Ilham. Seketika Ilham pun terbangun dengan keadaan tubuh yang penuh dengan keringat membasahi kaos yang dikenakannya. Napasnya terasa tersengal-sengal, jantungnya berdebar-debar dengan kencangnya. Ternyata cuma mimpi, batin Ilham. Namun mimpi yang terjadi pada Ilham itu terlihat sangat nyata sekali. Akan tetapi Ilham tidak terlalu menghiraukan mimpinya, karena baginya mimpi itu hanya bunga tidur. Setahun kemudian Pak Farhan merenovasi kembali rumahnya. Keramik yang menempel di tembok ruang tamu itu dilepas diganti dengan granit yang lebih mewah. Bahkan kandang kambing yang tadinya terbuat dari bambu sekarang diganti menggunakan batu bata. Usaha yang dijalani oleh Pak Farhan semakin maju dan berkembang. Kekayaan yang didapat Pak Farhan pun semakin berlimpah, karena setiap 1 tahun sekali selesai Pak Farhan merenovasi rumahnya, dia akan mendapatkan uang miliaran karena syarat ritual yang sudah dilakukannya itu. Pak Farhan juga tidak lalai untuk setiap 7 bulan sekali. Pada malam Jumat Pon, dia datang ke rumah Mbah Waji dan ke makam keramat untuk melakukan ritual. Hingga suatu ketika pada saat Ilham akan berangkat kuliah ke kampusnya yang letaknya dari
rumah itu cukup jauh. Di perjalanan tiba-tiba saja Ilham mengalami kecelakaan tunggal yang membuat Ilham meninggal dunia di tempat. Seperti di awal tadi, dia menabrak pembatas jalan yang ada di tengah, dan juga motor yang dikendarai Ilham itu anehnya masih utuh, tidak lecek ataupun ringsek. Hari itu juga jenazah Ilham langsung dimakamkan. Sepeninggalan kedua anaknya, Pak Farhan menjadi semakin kaya raya, namun hidupnya menjadi sepi karena tidak memiliki anak lagi. Pak Farhan hanya tinggal bersama dengan Bu Betty dan pembantunya beserta dengan sopirnya di rumah. Di dalam rumahnya, Pak Farhan selalu mengalami kejanggalan. Dia selalu mendengar ada suara anak-anaknya yang selalu memanggil nama Pak Farhan dan Bu Betty. "Bapak, Ibu, tolong aku," ucapnya. Sontak Pak Farhan dan Bu Betty mencari ke sana kemari sumber suara yang terdengar, namun mereka tidak menemukan juga suara yang mereka kenali itu. Pak Farhan sekarang baru sadar dan sangat terpukul kehilangan kedua anaknya yang benar-benar disayanginya. Sekarang Pak Farhan jadi stres karena kehilangan anaknya, hingga dia lalai akan tugasnya untuk merenovasi rumahnya dan melakukan ritual setiap 7 bulan sekali. Dia tidak pernah melakukan itu lagi. Karena dia rasa dia sudah memiliki banyak uang dan harta yang berlimpah, apapun yang diinginkan sudah tercapai. Tiba-tiba saja Pak Farhan jatuh sakit, tubuhnya mengalami kelumpuhan, dan hanya bisa berbaring saja di dalam kamar. Tubuhnya semakin kurus, terlihat hanya tulang dan kulitnya saja yang ada di tubuhnya. Pak Farhan mengalami kelumpuhan akibat pada saat itu dia terjatuh dari tangga rumahnya, tergelincir, dan membuat seluruh tubuhnya lumpuh. Bahkan Pak Farhan juga tidak bisa berbicara. Bu Betty, istrinya, sedih dan prihatin melihat keadaan suaminya yang sekarang menjadi lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sudah dilakukan berbagai pengobatan, akan tetapi tetap saja tidak ada yang bisa menyembuhkan ataupun tidak bisa disembuhkan. Usaha yang dirintis oleh Pak Farhan es potong dan toko kelontongnya itu sekarang bangkrut. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja bangkrut. Suatu ketika saat Pak Farhan sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita cantik yang saat itu dia temui pada waktu melakukan ritual di bawah pohon beringin. Sosok wanita itu terlihat sangat murka dan marah tidak terima. "Kamu berani dengan saya? Kamu tidak melakukan syarat yang seharusnya kamu lakukan. Rasakan sendiri akibatnya. Kamu harus ikut dengan saya." "Tidak, tidak," teriak Pak Farhan dalam mimpinya. Seketika sosok wanita itu menghilang dan Pak Farhan pun kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot serta mulut yang menganga. Bu Betty yang ada di sampingnya Pak Farhan ketakutan. "Pak, Bapak kenapa, Pak?" teriak Bu Betty sembari meneteskan air mata. Seketika Pak Farhan mengembuskan napas terakhirnya karena dirinya sendiri sudah dijadikan tumbal pesugihan kadang bubrah yang dilakukannya selama ini. Sedangkan Bu Betty sekarang hidup sendirian. Dia menjadi gila karena ditinggal kedua anak dan suaminya. Rumah yang Pak Farhan bangun dengan megah itu sekarang tidak ada yang menempati. Karena Bu Betty selalu berkeliaran di jalanan, karena jiwanya sudah sangat terganggu, Bu Betty tidak tinggal di rumah melainkan dia hidup di jalanan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sulitnya ekonomi, jangan pernah sampai mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan jin. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertebal iman kita dan dekatkan diri kepada Allah. Karena siapapun yang melakukan perjanjian dengan jin pasti berakhir dengan sengsara. Semua itu hanya tipu daya dari jin itu sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan kali ini. Dan semoga kalian juga mendapatkan banyak manfaat yang dapat kalian ambil dari cerita yang saya bacakan. Terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.